Om Swastiastu, Rahajang Wengi. Kembali lagi ketemu sarang Citiang Dewa Agus. Malam niki Citiang akan membahas lagi mengenai karma. Karena topik niki sangat menarik dan mengingatkan kita kembali sebagai orang Bali, di mana Pulau Bali ini sangatlah aman karena orang-orang Bali memegang teguh ajaran karma pala ini. Dan mungkin sekarang ini sudah mulai lumayan terkikis karena orang Bali sudah mulai sedikit meninggalkan ajaran-ajaran ini karena tergerus dengan kehidupan duniawi. Yang melalui video ini mencoba kembali mengajak semeton-semeton Sami untuk kembali ke ajaran leluhur kita, yaitu karma pala. Pada video sebelumnya Titiang membahas karma dari literaturnya Sadguru. Makin Titiang akan mengulas karma dari literatur-literatur kita yang ada di Bali. Salah satu literatur kita di Bali yang sangat terkenal yang mengulas mengenai karma itu adalah Lontar Waspati Tatwa. Mungkin semeton Sami sampun uning Lontar Waspati Tatwa ini. Kemungkinan besar lontar ini usianya sangat tua, ditulis di Pulau Jawa, nah berbahasa Jawa kuno, bahasa Kawi. Kemudian dibawa oleh leluhur kita ke Bali. Lontar Waspati Tatwa adalah lontar yang bercorak siwaistik. Dan lontar ini mengajarkan adalah lontar kemoksan karena mengajarkan kita jalan untuk menuju kemoksan. Ada 3 jalan yang sangat terkenal dalam lontar ini untuk mencapai moksa, yaitu Cenana Bahyudreka, Tresna Dosak Saya, dan Indriya Yoga Marga. Kita tidak akan membahas ketiga jalan itu. Kita akan lebih membahas mengenai karma yang terdapat dalam Lontar Waspati Tatwa. Langsung saja, di mana dalam lontar ini terdapat dialog antara guru dan murid, yaitu muridnya adalah Bhukawan Raspati dan gurunya adalah Sang Hyang Iswara. Di mana Bhukawan Raspati bertanya kepada sang guru, Sang Hyang Iswara, "Wahai guru, kenapa Betara menurunkan sangat banyak ilmu kepada umat manusia? Ilmu tersebut berbeda-beda, yaitu ada Saiwa, ada Pasupata, dan juga ada Alepaka." Kemudian Sang Hyang Iswara menjawab, "Pertanyaan Anda murid sangat luar biasa. Kenapa Betara menurunkan begitu banyak ilmu? Karena adanya perbedaan yang sangat banyak dalam setiap kelahiran. Adanya yoni yang berbeda-beda dalam setiap kelahiran. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau yoni pada kehidupan terdahulu itu akan menimbulkan karma wasana, seperti bekas hinggu yang terdapat dalam periuk. Seberapapun kita menggosok bekasnya, baunya akan tetap ada. Demikianlah wasana itu menodai atau mewarnai dari Atman dalam setiap kelahiran. Apabila Atman itu yang dilakukan adalah sifat dewa, maka ia akan terlahir sebagai yoni dewa. Demikian pula yang dilakukan adalah sifat raksasa, dia akan lahir dalam yoni raksasa, yoni daitya maupun bidadara. Jadi setiap wasana akan menimbulkan karma wasana. Pikiran akan menimbulkan keinginan, dan keinginan itulah yang akan menimbulkan karma wasana, dan ini akan berulang pada setiap kelahiran. Sehingga ilmu yang diturunkan kepada yoni itu pun berbeda-beda karena disebabkan
tingkat dari pemahaman dari setiap kelahiran dari yoni tersebut. Apabila yang Titiang sebutkan tadi, di mana pikiran menimbulkan keinginan, kemudian menimbulkan karma wasana. Jadi apabila yang dilakukan adalah perbuatan jahat, maka sang Atman akan menikmati keadaan neraka. Apabila yang dilakukan adalah perbuatan baik, sang Atman akan menikmati keadaan surga. Dan yang paling buruk, dia bisa jatuh ke alam bawah seperti alam binatang ataupun alam tumbuh-tumbuhan. Nah, apabila yang dilakukan Atman adalah perbuatan baik, dia akan terlahir menikmati kemasyuran, menikmati kekayaan, menikmati kesuksesan. Seperti misalnya dia lahir sebagai putra raja, dia menikmati segala kemegahan. Tapi lama-kelamaan akan timbul dalam dirinya untuk peningkatan kualitas diri, emansipasi, yaitu berupa peningkatan spiritual. Sehingga kemudian dia bertanya-tanya, setelah menikmati semua kemewahan duniawi, dia mulai akan merasakan penderitaan. Dia akan mulai mencari, oh ternyata hidup di dunia ini hanya segini aja, penuh penderitaan. Sehingga ia kemudian akan berniat untuk mencari seorang guru. Nah, dari guru dia akan diajarkan ilmu spiritual. Tapi ilmu spiritual itu sangatlah susah dan berbeda-beda. Maka akan diajarkan kitab suci. Kitab suci pun itu isinya sangat banyak dan berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan saya guru mengajarkan berbagai macam ilmu di dunia, karena kelahiran yang berbeda-beda dari tiap manusia atau yoni yang diwarnai oleh karma wasana itu tadi, yang diibaratkan sebagai inggu tadi atau bau atau wasana. Seperti kita ketahui, dalam lontar tersebut juga disampaikan bahwa pikiran itulah yang akan menyebabkan kita menikmati keadaan neraka. Pikiran pula yang menyebabkan menikmati keadaan surga. Pikiran pula yang menyebabkan kita menjadi binatang. Sehingga karma itu tidak semata-mata tindakan, tapi dia adalah juga pikiran, di mana dalam pikiran itu ada kehendak, apalagi kemudian ada emosi. Inilah yang banyak dibahas dalam lontar Puspati Tattva mengenai karma. Titiang sampaikan lagi, setiap wasana itu akan menarik orang-orang atau situasi-situasi tertentu kepada kita. Orang dikatakan beruntung apabila wasananya dia menarik orang-orang yang sangat dia butuhkan, yang memperhatikan dia, terus situasi-situasi yang menguntungkan yang dia tarik akibat wasananya itu, sehingga dia menjadi orang sukses. Itu semua disebabkan oleh wasana itu tadi. Tapi apabila yang ditarik adalah situasi-situasi kurang menguntungkan, dan itu terjadi terus-menerus, orang-orang yang tidak menguntungkan terus mengakibatkan kesialan yang terus-menerus, apalagi menarik situasi-situasi yang tidak terkendali, apa yang harus kita lakukan? Kenapa seseorang itu bisa ditimpa kemalangan yang terus-menerus, kesusahan yang tiada terhenti, situasi yang tidak terkendali? Nah, ini kita ibaratkan seperti kita mengendarai mobil dalam video kemarin itu. Kita adalah pengemudi dari mobil itu. Apa yang harus kita lakukan apabila kendali mobil ini dalam situasi tidak terkendali? Pernah terbersit dalam pikiran kita untuk menabrakkan mobil itu, mobil yang tidak terkendali itu, kepada musuh kita. Tetapi apakah itu yang harus kita lakukan? Apakah nanti tidak akan malah menimbulkan situasi kekacauan yang lebih kacau lagi, lebih dalam lagi? Nah, alih-alih melakukan tersebut, apabila kendali mobil tidak terkendali, menghadapi situasi yang tak terkendali, yang harus kita lakukan pertama kali adalah apa?
kita harus menginjak rem. Jadi ibaratnya di tubuh kita, apabila kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, kesusahan, ketidakberuntungan secara terus-menerus, apa yang harus kita lakukan? Berhenti sejenak. Hentikan proses pikiran Anda, hentikan proses emosi Anda, hentikan tindakan Anda, diam diri sejenak. Perhatikan gejolak batin Anda. Tidak perlu Anda meminta pertolongan dari makhluk astral, meminta pertolongan gaib. Hanya diam sejenak, memperhatikan gejolak batin. Biarkan semua itu berlalu. Pasti karma baik akan menanti Anda. Demikian yang sampaikan untuk malam ini. Om Santi 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 Om.